adik-adik sekolah minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Wah, adik-adik luar biasa, amin. Yuk, pagi hari ini kita mau sama-sama untuk datang beribadah lebih lagi di dalam Tuhan yuk. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu yuk. Kita mau lipat tangan dan kita mau tutup mata kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih karunia yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh ada, Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Yuk, pagi hari ini kita mau sama-sama bersorak-sorai buat Dia. Kita mau sama-sama menari buat Dia yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kita mau angkat pujian ini dari awal lagi yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau angkat pujian ini dari awal yuk. Kita mau sama-sama menari lebih lagi buat Dia. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau sama-sama bekerja buat Tuhan, amin. Kita mau sama-sama melayani Dia sejak kita kecil. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan yuk. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau yang selalu menopang hidup kami Yesus.
Kita mau sama-sama menari bait Tuhan yuk. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya Tuhan, mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Yuk adik-adik, kita mau siapin hati kita untuk Tuhan. Kita mau sama-sama datang pagi hari ini ke hadiratnya lebih lagi. Kita mau bawa seluruh kehidupan kita buat Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku,
adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, benar Tuhan, biarlah seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Kalau pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau Engkau yang berkati kami, supaya firman yang boleh kami dengar Tuhan itu boleh menjadi rema yang baru, boleh menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Judul cerita hari ini adalah Berdoa Bagi Bangsa. Ya, seringkali kita berdoa hanya untuk keluarga kita, papa, mama, kakak, dan adik kita. Kita juga seringkali berdoa untuk kesulitan yang kita hadapi, atau bahkan bagi teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Apakah kita pernah berdoa bagi bangsa kita? Apa maksudnya berdoa bagi bangsa? Maksudnya agar kita mendoakan pemerintahan, keadaan bangsa dan negara kita, dan juga keamanan bagi bangsa dan negara kita. Mari kita lihat di Alkitab. Di sini diceritakan bahwa Musa juga pernah berdoa bagi bangsa Israel. Pada suatu hari, Tuhan memanggil Musa ke atas Gunung Sinai, karena Tuhan ingin memberikan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh orang Israel. Tetapi, tahukah kalian apa yang dilakukan bangsa Israel di bawah sana? Mereka bersama-sama bersepakat membuat sebuah patung. Tidak hanya sampai di situ, adik-adik, mereka juga sujud dan menyembah patung tersebut, sehingga Tuhan menjadi sangat marah. Kemudian, Tuhan memerintahkan Musa untuk turun dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh orang Israel. Kemudian Musa turun, dan Musa juga marah karena orang Israel tidak lagi taat kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan mencari Allah lain yang dapat mereka lihat, yaitu membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Wah, coba bayangkan betapa marahnya Tuhan. Tuhan menghukum orang Israel. Wah, menakutkan sekali ya. Aku takut. Bagaimana cara supaya orang Israel tidak dihukum Tuhan? Nah, Musa pergi menghadap Tuhan dan berdoa. Musa sungguh-sungguh minta ampun bagi orang Israel supaya Tuhan bisa mengampuni orang Israel. Musa berkali-kali memohon bagi kebaikan orang-orang Israel. Akhirnya, tahukah kalian bahwa Tuhan akhirnya mengampuni orang Israel? Kenapa? Karena Musa bersungguh-sungguh berdoa bagi keselamatan bangsanya. Nah, maukah sekarang kamu berdoa bagi bangsa Indonesia? Ya adik-adik, mari kita membaca ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Keluaran 32 ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat." Ya. Jadi adik-adik, di sini Musa menjadi perantara. Dia memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan bangsanya. Dan doa orang yang benar itu didengar oleh Tuhan loh. Akhirnya Tuhan mengampuni orang Israel. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa setiap hari bagi keselamatan bangsa dan negara kita. Jadi adik-adik semua, seperti firman Tuhan tadi, Tuhan telah mengingatkan kita supaya kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri,
Tapi kita juga harus mendoakan bagi pemerintah kita dan bagi negara kita, supaya negara kita berada di dalam keadaan yang aman dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan berikan buat kami, dan terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus mendoakan pemerintah negara kami dan mendoakan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, beserta Wakil Presiden dan seluruh menteri-menterinya, dan juga bangsa kami Indonesia. Kiranya ada berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan di atas bangsa dan negara kami. Tolonglah adik-adik yang masih kecil ini supaya kami semuanya boleh mempraktekkan hal ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami Tuhan untuk senantiasa memanjatkan doa bagi kepentingan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, hari ini kita mau membuat kelinci, pembatas buku berbentuk kelinci. Sebelum kita mengikuti langkahnya, ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan. Mari kita lihat bahannya yuk. Di sini ada beberapa ukuran kertas lipat. Ada yang kecil dan ada yang besar. Kemudian ada gunting, ada lem, ada bolpen, dan ada koin untuk mencetak bentuk matanya. Yuk kita ikuti langkahnya.
hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Setelah kalian selesai membuatnya, kalian bisa kirimkan ke guru Abi masing-masing ya. Paling lambat jam 5 sore. Dadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoba.